Shalom, bertemu dengan saya lagi, Pastor Salimata Heru. Saya menyapa saudara dari rumah saya. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya saudara akan diberkati dengan luar biasa. Diiring oleh suami saya, kita naikkan satu pujian buat Tuhan ya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Saudara yang tahu lagi ini, ayo naikkan bersama-sama. Dengan saya kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yang tahu lagi ini nyanyi sama-sama saya. Ada bagiku, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, amin. Ada bagiku, katakan dengan iman. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Yes, katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi mari kita bersuka cita menyembah Tuhan bersama-sama. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau ajaib, ku nyanyi haleluya. Yes Lord. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, amin, perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang, menyembahmu di sini Tuhan. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Dengan iman katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau serta. Yes you are. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami bernyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes Lord. Sungguh kau hebat, amin, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
kami sembah Dia bersama-sama. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau ajaib, Kau besar, Kau dahsyat, Kau perkasa. Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu sembah Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi nama-Mu. Kau besar, Kau ajaib Tuhan. Perbuatan-Mu dahsyat. Mari yang percaya katakan, tak usah ku takut sebab Kau besertaku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, oh, oh. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sungguh Kau hebat, ajaib. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa. Kau hebat, sungguh Kau hebat. Amin Lord. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Amin Jesus. Haleluya. Di hidupku. Haleluya, haleluya. Bapak hamba berdoa siang hari ini, tambahkan kami iman, karena kami percaya mata roh kami akan dibukakan, telinga roh kami akan dibukakan, roh kami akan terbakar dalam Yesus, karena kami percaya Engkau juru selamat kami, Engkau kemenangan ilahi, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah nafas roh kami, dan kami percaya di dalam Engkau kami lebih dari orang-orang yang menang. Hamba berdoa firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini bila menguatkan iman kami, berkati kami, dan kami percaya kami dihidupkan dalam roh, kami dipulihkan, kami dibangkitkan semangat yang baru, hati yang penuh sukacita dan bersyukur, karena kami tahu Engkau sangat baik dan terlalu baik. Bagi pujian, hormat dan kemuliaan, pengurapan yang baru mengalir buat kami, dan berkati kami dalam firman Tuhan yang akan kami dengar ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama haleluya, amin, amin. Saya membacakan tentang firman Tuhan hari ini. Saya mau sharekan tentang iman biji sesawi. Kita akan membaca satu ayat dulu saudara dalam kitab Lukas pasal yang ke-17. Saudara bisa buka firman Tuhan di rumah saudara masing-masing. Kita akan pelajari bersama-sama. Lukas pasal 17, kita akan lihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 saudara. Ya, saya yakin hari-hari ini walaupun situasi tidak mengenakan secara manusia kita, tapi roh kita gak akan terganggu, karena orang yang punya iman, rohnya akan semakin terbakar dalam Tuhan. Saudara tidak akan bisa dibatasi oleh keadaan dan situasi untuk menyembah Tuhan. Saudara tidak akan bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara akan punya roh yang luar biasa untuk menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita baca satu ayat firman Tuhan, Lukas 17 saudara. Mari buka sama-sama. Kita baca ayat ini, kita minta sama Tuhan, tambahkan aku iman, berikan aku kemenangan di dalam roh saat aku mendengarkan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat saudara semua. Haleluya. Lukas 17 ayat pertama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 2. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Ayat yang ketiga. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat yang keempat. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari,
dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ayat yang ke-6, jawab Yesus, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Haleluya. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya iman, walaupun sebesar biji sesawi, tapi saudara bisa melihat mujizat Tuhan. Kalau saudara pernah dan melihat biji sesawi, itu sebesar butiran pasir di laut, saudara, sangat kecil. Saudara bisa tahu bahwa sebesar biji sesawi itu atau pasir kecil itu, biji sesawi itu, saudara bisa berkata tentang hal apapun dan itu terjadi karena imanmu. Ada banyak perkara yang kita bisa buat karena iman kita. Dan hal yang Tuhan bahas di dalam Lukas 17 ini bicara tentang beberapa hal, bahwa ada penyesatan yang akan terjadi yang pertama. Yang kedua, orang yang menyakitimu. Dan Tuhan berkata penyesatan terjadi, tapi kalau imanmu kuat, kamu tidak akan tersesat. Luar biasa. Yang kedua, Tuhan berkata tentang ada orang yang mungkin menyakitimu dan kamu tidak bisa mengampuni secara manusia, tapi dengan iman engkau bisa melakukan. Luar biasa. Jadi dalam hal apapun, saudara, dalam dunia ini kita mungkin sedang mendengar hal-hal yang tidak mengenakan, yang membuat hati kita sempat tersesat karena kita mulai termakan hoax, isu-isu yang menakutkan. Tetapi orang yang punya iman tidak akan gampang terprovokasi dengan berita-berita, apalagi itu hal-hal dunia ini. Karena Alkitab katakan bahwa orang yang punya iman sebesar biji sesawi aja bisa mengatakan kepada pohon ini dan dia akan terbantun ke laut dan tertanam di sana, dan seperti iman itu terjadi. Lalu murid-murid berkata, tambahkan kami iman. Karena yang terjadi, walaupun mereka siang malam 24 jam ikut Tuhan, saudara, tapi mereka masih merasakan ada hal-hal yang bisa melemahkan iman mereka. Mereka masih merasakan ada hal dalam dunia karena mereka masih tinggal dalam dunia dan bisa melemahkan iman mereka. Makanya waktu Tuhan berkata tentang perumpamaan ini, tentang ada penyesatan, ya, tentang ada hal-hal yang menakutkan terjadi, tentang hal mengampuni orang lain dan kita susah mengampuni, Tuhan berkata hanya imanmu yang bisa mengerjakan. Saudara, mari kerjakanlah hal-hal kekekalan, karena semua dunia ini bisa terjadi hal-hal yang tidak mengenakan dan kita bisa termakan semua isu yang bisa menghabiskan waktu kita dengan kekecewaan, dengan kepedihan hati. Waktu kita bisa dimakan habis dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Waktu kita bisa dimakan habis dengan segala macam hal kejadian yang terjadi, bisa habis. Tetapi Alkitab berkata di dalam Matius 18, kalau aku datang, masihkah ada iman di hati saudara? Dan ini yang sepenuhnya saudara dan saya kerjakan di akhir zaman ini. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengerjakan iman kita, saudara, iman kita. Karena saat Tuhan datang kedua kali, Tuhan cuma mau di hati kita, di hidup kita, seorang yang percaya Tuhan ada iman. Ujian-ujian saudara dengar tentang corona, tentang hal yang menakutkan, dan orang-orang mulai terhindar karena tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara harus disuruh di rumah, ibadah di rumah, berdoa di rumah. Tapi inilah satu kemenangan sebenarnya. Kalau saudara punya materi yang besar, saya katakan satu kemenangan. Kenapa? Karena kita akhirnya menemukan Tuhan di hidup kita. Kita bisa rasakan dia datang, dia hadir. Kita bisa berkata come Holy Spirit, dan kita bisa rasakan dia ada di dalam soul, di dalam jiwa, di dalam hati saudara. Dia ada dengan saudara. Ini luar biasa. Ini pengalaman roh yang hebat. Dan saudara harus bersyukur dan bangga. Karena di saat Tuhan suruh kita tinggal di rumah, ibadat di rumah, inilah pengalaman iman saudara dengan Tuhan. Come on, saudara yang masih belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, saudara yang masih belum bisa menentukan iman, gampang tergoda, hari ini stopkan semuanya. Karena Tuhan berkata stopkan segala hal yang tidak akan dibawa dalam kekekalan. Kebencian tidak akan dibawa dalam kekekalan. Penyesatan tidak akan dibawa dalam kekekalan.
semua kekhawatiran, ketakutan tidak akan dibawa ke dalam kekekalan. Yang dibawa dalam kekekalan adalah cuma satu, iman. Dan mulai dengan iman sebesar biji sesawi atau sebesar pasir di pantai, engkau bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar, dan Tuhan hadir di situ karena imanmu mengerjakan. Hari-hari ini waktu ada ketakutan yang menimpa saudara, hari-hari ini waktu ada setiap hal yang melemahkan, ayo di mana iman saudara? Dan saya percaya dalam pujian penyembahan, hadir Tuhan itu nyata, hadirat Tuhan nyata. Awan gelap akan disingkirkan. Engkau dan saya bisa merasakan Tuhan hadir, memberikan awan kemuliaannya dalam hidup kita dan semua lingkungan ini. Saudara akan merasakan Tuhan hadir karena pujian penyembahan adalah kekuatan yang luar biasa. Ayo come on, singkirkan segala ketakutan karena iman saudara di dalam Tuhan. Ada satu contoh yang lain, Tuhan bicara tentang iman. Saat murid-murid 24 jam berjalan dengan mereka, dengan Tuhan, mereka bersama dengan Tuhan, tapi kadang-kadang secara manusia mereka merasa lemah. Sehingga Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kami iman. Sehingga saudara waktu dengan firman Tuhan ini, engkau juga berdoa dengan saya, Tuhan berikan kepada kami iman, tambahkan kami iman, supaya kami tidak menghabiskan waktu, energi kami untuk mengurus hal-hal yang bukan kekekalan, saudara. Imanmu membuat engkau dan saya mengurus hal yang dalam kekekalan, dan ini yang Tuhan inginkan. Kita baca satu ayat yang lain dalam kitab Matius 17 ayat 20, saudara. Kitab Matius pasal 17 ayat 20. Ada hal yang lain yang Tuhan bicara tentang perumpamaan, dan disinilah murid-muridnya kembali diuji oleh Tuhan karena mereka punya iman itu tidak ada. Bayangkan saudara, iman sebesar biji sesawi atau pasir di pinggir pantai, saudara bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar yang betul manusia nggak bisa lakukan, tetapi roh Tuhan dalam saudara melakukannya karena imanmu. Bayangkan saudara, sebesar biji sesawi itu aja saudara bisa berbuat hal yang besar. Nah, apakah dan sampai detik ini engkau dan saya masih punya iman? Mungkin gak sebesar biji sesawi, tapi engkau akan melihat perkara besar terjadi. Apalagi sebesar biji sesawi, saudara. Apalagi iman saudara sebesar jempol. Wow, luar biasa. Hari-hari ini semua yang terjadi, cuman satu yang Tuhan lagi uji dalam diri kita adalah punya iman yang bisa kita bawa dalam kekekalan nanti. Karena semua dalam dunia ini akan kita tinggalkan. Kita nggak bawa apapun, satu pun tidak. Yang kita bawa adalah kemenangan iman kita. Dan ini yang Tuhan inginkan, saudara dan saya membawa kemenangan iman kita. Dalam Matius pasal 20 kita baca bersama-sama apa yang Tuhan katakan di sini sangat jelas. Ya, saya mau baca dari ayat 14 dulu. Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku? Ya, saya baca ayat yang salah. Matius pasal 17, kita lihat ayat yang ke 20, tapi kita mulai baca ayat yang ke 14 ya. 14 Matius pasal 17. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, ya. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. Nah, ya, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Luar biasa. Saudara, saya katakan tadi ulang dalam Lukas 17 ayat yang ke-1 sampai 6 menjelaskan tentang iman dapat mengerjakan perkara yang mustahil bagi kita, yang tidak bisa kita lakukan. Itu iman dapat mengerjakannya. Contoh, ada banyak penyesatan dalam Matius tadi bilang dalam pasal 17. Banyak penyesatan yang bisa bikin orang sesat, termasuk segala berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Itu penyesatan. Karena kalau saudara akhirnya termakan penyesatan itu, iman saudara akan goyah. Dan kalau iman saudara akan goyah, saudara tidak bisa akhirnya hidup dalam kemenangan ilahi. Sama dengan orang yang gak bisa mengampuni saudaranya, iman juga yang mengerjakan itu. Karena mengampuni itu menghadirkan Tuhan di dalam hatimu dan menerimamu semua sebagai orang ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dan itu hanya iman yang mengerjakan. Dan di kasus yang ketiga ini, contoh dari Matius 17, bicara tentang apa? Orang yang sakit. Murid-muridnya didatangi oleh orang yang sakit ini, membawa anaknya yang sakit ayan, dan dimohon supaya ayo sembuhkan anak saya. Tapi murid-muridnya tidak bisa melakukannya. Dan murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mengapa aku gak bisa menyembuhkan orang sakit? Bayangkan 24 jam mereka dengan Tuhan. Mereka melihat pekerjaan roh dalam hidup Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan mengerjakan kesembuhan yang begitu banyak, tapi mereka tidak bisa punya kuasa. Cuma satu Tuhan tegur mereka. Apa yang Tuhan tegur? Hai kamu orang yang tidak percaya, kamu tidak punya iman. Ini mengerikan kalau sampai Tuhan berkata seperti itu. Ya, karena kamu kurang percaya, karena kamu tidak punya iman. Jangan sampai kita ini beribadah selama ini, jangan sampai waktu sebelum disuruh ibadah di rumah kita beribadah bersama-sama. Ya, banyak sekali orang dalam gedung, tapi Tuhan gak dapati iman. Karena kita mungkin seperti murid-murid ini yang bersama-sama dengan Tuhan, tapi tidak merasakan Tuhan hadir di hati kita, sampai kita gak bisa bertindak dengan iman kita. Ini mengerikan. Nah, sekarang waktunya Tuhan suruh kita ibadah di rumah. Ayo bangkitkan iman saudara, tajamkan mata roh saudara, tajamkan telinga roh saudara, bangkitkan iman saudara untuk mulai mengalami iman yang luar biasa dalam Tuhan. Karena iman itu mengerjakan hal yang tidak mungkin. Ayo, sekarang saya tanya sama saudara, apa yang tidak mungkin bagimu? Apa yang saudara sedang doakan yang gak mungkin saudara lakukan? Nah, cuma satu, dapat dilakukan dengan iman saudara kepada Tuhan. Dan iman ini yang nanti kita akan bawa pulang saat Tuhan panggil kita semua. Tuhan berkata saat aku datang kedua kali, masih adakah iman di hati kita? Dan ini yang perlu kita lakukan dan alami. Masih adakah iman di hidup kita? Dan Tuhan mau saudara dan saya sampai detik ini kita mengerjakan hal-hal kekekalan dalam iman kita, sampai Tuhan datang kedua kali kita punya iman di dalam Dia. Oleh karena itu, walaupun cuma sebesar butiran pasir di laut, tapi engkau bisa berkata kepada gunung ini, pindahlah, maka itu akan terjadi. Ada banyak perkara di bumi ini yang Tuhan izinkan terjadi. Saya percaya semua yang terjadi Tuhan tahu. Tetapi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, saat engkau ibadah di rumah kah, di kamarmu kah, saat engkau sedang dengan keluargamu kah, ini kesempatan imanmu dipertajam saudara. Ini kesempatan rohmu dibangkitkan. Ini kesempatan engkau mengalami pendobrakan roh dalam imanmu. Apa yang gak mungkin bagimu? Ayo, engkau punya iman harus tancap gas, harus percaya bahwa itu mungkin bagi Yesus, sampai engkau bisa melihat perkara ajaib terjadi. Dan itu bekalmu nanti saat datang kedua kali. Itu bekalmu nanti, engkau bawa pulang ke dalam kekekalan, karena engkau mengerjakan hal yang kekal. Makanya Tuhan mengajarkan secara daging kita mungkin sedang berurusan dengan daging. Apa urusan kita? Susah mengampuni. Apa urusan daging kita? Susah memberikan tumpangan atau mengasihi orang lain, memberkati. Alkitab bilang saat orang datang kepadamu dan yang dia minta kepadamu ada padamu, jangan bilang tidak ada, tunggulah besok. Ini semua kesempatan kita belajar
praktekkan firman Tuhan, saudara. Ini saatnya. Saat engkau di rumah, saya di rumah, kita belajar praktekkan iman kita. Iman yang luar biasa. Karena hal-hal dalam dunia ini yang gak mungkin bagi kita, semua itu hanya bisa dilakukan dengan iman kepada Tuhan yang kita percayai. Dan saudara harus percaya, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara berharap sama Tuhan, saudara harus percaya Tuhan sanggup. Kita kembali ke dalam Matius 17, saudara tadi. Di dalam firman Tuhan ayat yang ke-20 Matius 17 tadi, ia berkata kepada mereka, murid-muridnya, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Makanya saya tanya, apa yang mustahil bagimu? Semua tidak bisa dilakukan dengan cara manusia. Tapi jika iman rohmu kepada Yesus Kristus, percaya kepada Dia, itu terjadi, maka engkau bisa mengerjakan itu di dalam nama Yesus. Lalu Tuhan berkata di ayat yang ke-21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kembali lagi tentang penekanan, orang yang berpuasa, orang yang berdoa itu imannya sedang dibakar. Nah, hari-hari ini, ayo saudara sedang melihat situasi, jangan cuma duduk mendengar situasi corona, duduk mendengar hanya corona, tapi engkau berpuasa, kebon, ambil puasa, mulai berdoa menyembah Tuhan. Karena mungkin ada hal-hal yang tidak mungkin engkau lakukan. Akhirnya imanmu yang muncul, yang mulai terbakar itu, bisa mengerjakan hal yang tidak mungkin engkau lakukan itu, karena mata rohmu di dalam Tuhan. Oleh karena itu, stop termakan dengan penyesatan, ya, berita-berita yang tidak membangkitkan iman saudara. Mulai ambil firman, perkatakan firman, mulai bagikan firman, mulai bangunkan orang lain dengan iman, mulai bantu mereka dalam doa-doa saudara. Engkau tidak terbatas. Seperti saya teringat tentang Paulus, walaupun dia dipenjarakan karena beritakan Injil Tuhan, ya saudara, Paulus ini dipenjarakan bukan karena berbuat jahat, saudara. Dia dulu orang jahat, Saulus, tapi dia bertobat menjadi Paulus, orang yang mencintai Tuhan, sehingga dia punya statement yang luar biasa, kalau aku hidup adalah Yesus, dan kalau aku mati adalah praise the Lord, keuntungan. Dia percaya tentang imannya. Tetapi dalam kebenaran yang dia alami atau dia lakukan, di mana dia memberitakan Injil, dia dipenjarakan. Pertanyaan saya, saat dia dipenjarakan, apakah langsung dia gak bisa lagi seperti yang dulu yang dia sudah lakukan, rohnya menyala-nyala melayani Tuhan? Tidak. Walaupun tubuhnya dipenjarakan dalam penjara mungkin 1 kali 2, 2 kali 2 tadi, atau 2 kali 1, ya, penjara yang kecil, tetapi rohnya gak pernah terpenjarakan, saudara. Tapi rohnya terus terbakar. Dia menulis surat ke Tesalonika, dia menulis surat kepada jemaat-jemaat di Roma, dia menulis surat kepada jemaat di Kolose, di Filipi. Dia ceritakan tentang Yesus, luar biasa. Nah, sama keadaannya mungkin sekarang kita lagi sepertinya di penjara, ya, di dalam rumah kita. Tapi saya percaya rohmu tidak akan terpenjara, saudara. Rohmu akan terus berkarya buat Tuhan. Rohmu akan menceritakan tentang Tuhan. Satu pesan firman di dalam satu WhatsApp saudara atau SMS saudara, ya, atau Facebook atau YouTube atau Twitter saudara, itu akan menguatkan orang-orang lain. Waktu roh saudara, ya, tidak akan dipenjarakan oleh situasi. Saudara seperti Paulus, walaupun tubuhnya terpenjara, tapi rohnya tidak akan terpenjara. Dia akan berkarya terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia menceritakan tentang siapa Tuhan. Nah, come on, ini saatnya juga Tuhan izinkan bahwa umat Tuhan membangkitkan imanmu dan mulai ambil SMS, WhatsApp saudara, satu firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan di Facebook saudara berapa followers saudara, di Twitter saudara, di IG saudara, berapa orang yang mengunjungi saudara. Satu pesan itu bisa membuat mereka membaca firman yang hidupkan roh mereka, sehingga mereka terlepas dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari semua hal-hal dunia. Ayo, jangan penjarakan tubuhmu dalam rumah, apalagi rohmu dalam rumah.
Tapi kalau Tuhan izinkan kita di dalam rumah, biar rohmu tetap terbakar melayani Tuhan dengan tidak terbatas. Dan saya percaya di dalam kuasa Roh Kudus engkau akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Saya percaya dalam kuasa Roh Kudus engkau akan melihat mujizat-mujizat yang terjadi yang gak mungkin bagimu, tapi bagi Allah itu mungkin karena imanmu mengerjakan semua. Haleluya. Di hari Minggu yang kudus ini, saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Kalau saudara mulai khawatir dan mulai takut, gelisah hari-hari ini, mari angkat hati, bilang sama Roh Kudus, tolong aku Bapa, tinggal di dalam hidupku, kuasai seluruh hidupku, beri aku kemenangan dalam roh. Saya mau berdoa buat saudara semua, supaya iman saudara dibangkitkan kembali, karena iman ini akan mengerjakan hal kekekalan. Segala hal yang dalam dunia yang terjadi, tetap bersyukur dan percaya Tuhan selalu baik buat saudara dan saya. Kita menaikkan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalirlah, mengalirlah. Aku perlu Engkau. Dan sama Engkau tahu lagu ini yang kau menyanyikan juga, silakan, supaya iman saudara dibangkitkan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Musik ini diiring oleh suami saya. Kami akan mulai saudara. Kami mau berdoa buat saudara dan kami percaya roh Tuhan akan ada dalam hatimu dan rohmu akan dibangkitkan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya Jesus. Roh Kudus hadir di. Nah, kita gantikan nada. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin, amin. Kita percaya. Kita minta Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Amin. Bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin, amin. Kita percaya hari ini Roh Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Dia tambahkan iman kepada kita untuk kita melihat perkara-perkara besar. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, kami minta mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalir di hidup kami, di hidup kami. Amin. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan ku, mengalir kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di hidup kami, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan ku, berkati aku, berkati, ubahkan aku, ubahkan, pulihkan kami, pulihkanku. Haleluya. Oh, terima kasih. Mari saudara yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan lebih dalam, kita berdoa, kita percaya hari-hari ini apa yang terjadi dengan hidup kita, kita percaya iman kita dibangkitkan, iman kita dipulihkan dengan luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Mari menyembah bersama dengan saya, saudara. Kita angkat roh kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau. Haleluya. Haleluya, haleluya. We bless your name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Like never before. Oh my soul, I worship your holy. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. 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 Your holy name. Your holy name. Your holy name. Name above all names. Your holy name. Your holy name. We bless your name. Your holy name. Sing like never before. Hallelujah. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Sing like never before. Sing like never before. Oh my
saudara. Haleluya, haleluya. Bapak, kami berdoa, kami percaya Engkau maha kuasa atas langit dan bumi. Engkau berkuasa di atas langit, di bawah langit. Engkau berkuasa di atas bumi, di bawah bumi. Dan kami percaya semua yang terjadi di muka bumi ini Engkau tahu. Kami berdoa, tambahkan kami iman. Tambahkan kami iman. Semua katakan tambahkan kami iman. Untuk kami melihat perkara-perkara yang besar terjadi. Dan kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan besar ada di pihak kami. Karena Engkaulah sumber kemenangan. Engkau sudah mengalahkan semua yang sakit, semua penderitaan, semua hal-hal yang tidak benar. Engkau sudah mengalahkan semua di kayu salib. Tuhan, menjelang Paskah, kami tahu roh kami harus dibangkitkan, roh kami harus dipulihkan. Hamba berdoa, bangkitkan roh kami, pulihkan keadaan kami. Bila roh kami bangkit untuk kemuliaan Tuhan, kuatkan kami. Kami berdoa Tuhan, situasi Indonesia, berkati Indonesia, berkati bangsa kami, jauhkan dari semua perbudakan, isu-isu yang melemahkan, jauhkan dari segala penyakit virus corona. Semua orang yang terjangkit virus ini kami berdoa, putuskan mata rantainya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu cukup bagi kami Tuhan, darah-Mu mengalir bagi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Oh anak-anak Tuhan, semua kami punya iman, dibangkitkan, dipulihkan. Dan kami doa untuk orang-orang lain yang sedang terjangkit virus ini, Tuhan bebaskan, pulihkan mereka. Berikan hikmat kepada pemerintah, berikan hikmat kepada semua orang-orang yang merawat, dokter-dokter, perawat-perawat, semua berkati mereka dalam pekerjaan ini. Berkati semua sampai kepada RT RW sekalipun, di setiap kota, setiap desa, daerah. Berkati dengan hikmat-Mu, dengan kuasa otoritas umat Tuhan bersatu hati, kerja Tuhan bersatu hati. Iman kami dibangkitkan dalam pujian penyembahan, dalam firman Allah. Kami mengalami kemenangan-kemenangan yang dahsyat karena Engkaulah sumber kemenangan kami. Hamba berdoa Tuhan, setiap masalah persoalan secara manusia, dalam daging, dalam rumah tangga, Engkau selesaikan. Engkau yang tolong bantu kami untuk kami berkata bahwa Tuhan besar di atas setiap persoalan kami. Dan hamba berdoa, yang sedang lemah imannya, kuatkan Bapa, tambahkan iman, tambahkan iman, tambahkan iman. Jangan takut, jangan goyah, percaya sama Tuhan, yakin Engkau tidak sendiri, Tuhan bersama dengan Engkau. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Hamba berdoa sekali lagi Tuhan, berkati semua hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran kami ke atas mezbah Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Tuhan terimalah kami dan Tuhan berkatilah kami. Bagimu pujian, bagimu hormat dan kemuliaan. Berkati seluruh dunia muka bumi ini. Oh Tuhan, bahwa awan kemuliaan-Mu melingkupi muka bumi ini. Awan kemuliaan-Mu, awan gelap kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta awan kemuliaan Tuhan bersinar atas setiap pulau, setiap daerah, atas setiap bangsa-bangsa. Awan kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan bersinar di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan ada untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan, yang diberkati, katakan bersama-sama haleluya. Amin, amin, amin. Terus maju dalam iman saudara, dan percaya Tuhan di pihak saudara. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya, shalom.